salah satu upaya yang harus kita lakukan ketika muncul gejala-gejala penyakit infeksi, apa itu karena COVID ataupun bukan, maka tingkatkan asupan cairan. Dan apabila kita tidak sulit untuk mendapatkan air kelapa, asupan air kelapa lebih banyak dari air yang lain, jauh lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Tapi apakah semua orang bisa minum air kelapa? Ada nggak? Ada orang-orang tertentu, mungkin dia punya riwayat penyakit-penyakit yang kalau diminum justru tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Benar, ada kekecualian. Mata udah dibenerin sama dokter. Tinggal nih tenggorokan, dari tadi terasa haus. Dok, ngomong-ngomong, ada air dogan. Katanya ini minuman yang khasiatnya paling bagus, dok. Benar. Khasiatnya apa, dok? Air kelapa ini langsung ciptaan Allah. Oke. Yang membuat air kelapa berbeda dengan segala jenis air apapun, karena keunikan air kelapa, dia bersifat sebagai tonik alamiah. Ketika kita kelelahan, air kelapa ini justru sumber minuman terbaik, tonik alami terbaik, lebih baik dari tonik apapun yang dijual di pasaran. Apa yang membedakan air kelapa dengan tonik yang lain atau minuman-minuman lainnya? Air kelapa itu diciptakan oleh Allah isotonik dengan darah. Maknanya apa? Saking senadanya dengan darah, maka air kelapa itu bisa diinfuskan langsung masuk ke dalam darah. Masya Allah. Mau sehebat apapun air yang diolah oleh pabrik minuman, nggak mungkin bisa diinfuskan langsung. Kecuali yang memang dirancang khusus untuk cairan infus. Tapi air kelapa dipetik itu bisa langsung diinfuskan masuk ke dalam darah. Dan air kelapa ini jadi media yang dipakai oleh para tentara Perancis ketika mereka mengadakan latihan di hutan. Dan apabila ada yang cedera atau ada yang sakit dan susah untuk mendapatkan cairan infus standar obat di hutan, maka air kelapa lah yang diinfuskan. Dan kelebihan daripada air kelapa adalah apabila air kelapa ini dicampur dengan madu, dia tidak hanya sebagai tonik yang sangat baik untuk laki-laki, tapi dia juga bekerja untuk memperbaiki kualitas sperma dan memperbanyaknya kualitas sperma. Dengerin, catat tuh. Ini bisa bikin lelaki tambah perkasa. Dan ini nggak ada efek samping. Minuman sehat dan tonik terbaik untuk laki-laki sejati. Dan nggak ada efek samping. Efek sampingnya tambah sehat. Tambah sehat. Dok, baik, Masya Allah, makin menarik. Tapi orang kebanyakan begini loh, dok. Ya, dia minum air kelapa. Udah pakai es, pakai susu. Kira-kira ini pakai gula lagi. Kira-kira khasiatnya masih ada atau malah hilang? Ketika air kelapa itu dicampur gula, dicampur susu kental, ya khasiatnya nggak ada. Hanya enak dan manisnya saja yang ada. Iya. Baik, saya coba dulu, dok, ya. Silakan, ya. Biar nambah perkasa. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya, dok, begini, dok, ya. Untuk sehat itu sebenarnya bisa murah meriah, ya. Sehat itu murah dan mudah kalau kita memulai sedini mungkin dan tahu caranya. Maka selalu saya tegaskan, kita harus belajar menjadikan tubuh kita dokter yang terbaik. Karena sehat mulai di dapur rumah kita, di lingkungan kita. Dan ketika ada anggota keluarga yang sakit, jangan selalu sibuk nyari dokter dan obat. Karena kita harus belajar menjadikan tubuh kita dokter yang terbaik. Dok, baik. Selain itu, untuk bisa menguatkan menjadi isotonik bagi tubuh, kemudian kalau ditambah madu, air kelapa ini bisa menambah keperkasaan. Ini kira-kira nih, dok, ada nggak kaitannya untuk mengatasi penyakit COVID? Air kelapa ini ada nggak fungsinya ke sana? Nah, di era wabah COVID, setiap orang sangat disarankan untuk merutinkan air kelapa. Karena di samping dia sebagai tonik,
Air kelapa ini punya sifat diuretik ya. Oke. Efek diuretik itu dia akan meningkatkan volume kencing ketika kita meminumnya. Di antara kita dicurigai terkena COVID-19 atau muncul gejala-gejala demam, justru air kelapa adalah obat yang terbaik. Kalau kita tidak menamakan obat, ini nutrisi yang terbaik. Dan ketika kita dicurigai terjangkit, maka segera konsumsi air kelapa bila perlu 3-4 kelapa setiap hari. Setiap hari. Oke. Kenapa? Infeksi adalah indikasi ada penumpukan toksik. Toksik bisa kena bakteri, bisa kena jamur, bisa kena parasit, bisa kena virus. Air kelapa ini adalah media yang sangat baik untuk melakukan detoksifikasi alami. Oh, detok ya. Maka sering kencing adalah reaksi detoksifikasi alami yang sangat baik untuk membuang racun. Maka apapun infeksi yang disebabkan karena apapun sebenarnya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah buang dulu lahan untuk berkembangnya kuman. Maka salah satu upaya yang harus kita lakukan ketika muncul gejala-gejala penyakit infeksi, apa itu karena COVID ataupun bukan, maka tingkatkan asupan cairan. Dan apabila kita tidak sulit untuk mendapatkan air kelapa, asupan air kelapa lebih banyak dari air yang lain, jauh lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Tapi apakah semua orang bisa minum air kelapa? Ada nggak? Ada orang-orang tertentu mungkin dia punya riwayat penyakit-penyakit yang kalau diminum justru tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Benar, ada kekecualian terutama bagi penderita gagal ginjal dan penderita jantung kronis yang dibatasi asupan cairannya. Ini sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter ketika mau meminum air kelapa. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Hari ini banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. 1 jam lebih bersama beliau. Akhina fillah, saya gelarnya kayaknya profesor deh. Kalau dokter terlalu rendah buat beliau. Dengan segala penemuan, dengan segala pengorbanan, dengan segala pengabdian, dengan segala keahlian, pantasnya orang seperti beliau ini dikasih gelar makhluk langka. Harus dilestarikan keberadaannya. Gelar profesor sudah berhak ya, sudah sepantasnya melekat pada nama beliau. Tapi sekali lagi beliau tidak memikirkan soal gelar, soal apa. Yang terpenting tadi pelajaran yang saya petik, buat apa punya gelar banyak, profesor katakanlah, tapi tidak bisa menebar manfaat buat siapapun yang ada di sekelilingnya. Yang paling penting, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terus diajarkan, terus disebarkan, terus dirasakan manfaatnya bagi siapapun yang ada di sekelilingnya. Dan itu ada di beliau. Beliau tidak bakhil berbagi ilmu, tidak bakhil mengajarkan ilmu. Bahkan tadi bayangkan, yang mau belajar bukan cuma dapat ilmu, bukan cuma dapat pengalaman, bukan cuma dapat fasilitas, digaji pula oleh beliau. Masya Allah. Dan ada pengalaman menarik. Pada suatu waktu ada seorang profesor, pakar ahli radiologi yang cukup ternama di Indonesia. Dia datang berkunjung ke tempat saya. Jadi ketika datang berkunjung, dia juga dalam bayangannya, ya holistik hanya sebuah klinik biasa anggapannya. Tidak membayangkan bahwa holistik yang dibangun ini ternyata cukup besar. Jadi ketika dia datang berkunjung, kebetulan beliau berkunjung tanpa sepengetahuan saya dan tidak telepon dulu sebelumnya. Mungkin ingin memberikan kejutan. Ketika dia datang, lalu setelah keliling-keliling, dia mengatakan, Anda lebih layak jadi profesor ketimbang banyak profesor yang tidak berkarya seperti Anda. Oke. Itu bukan saya yang mengatasnamakan saya. Yang ngomong profesor. Yang mengomong adalah seorang profesor. Berarti begini akhi. Kalau dalam Islam ada namanya ustadzul ustadz, syaikhus syuyukh. Beliau ini kayaknya dikasih gelar profesornya profesor, karena profesor sendiri yang memberikan pengakuan itu. Luar biasa. Baik teman-teman sekalian, masih banyak lagi yang nanti akan kita bahas dari beliau, tapi karena waktu juga yang terbatas, insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di segmen-segmen yang berbeda dengan kajian-kajian yang tidak kalah menariknya.
Terima kasih dok, Masya Allah udah diajak Terima kasih banyak. olahraga, melihat dari dekat dan mendapatkan manfaat serta ilmu yang luar biasa. Dan Ana ucapkan terima kasih atas kunjungan Ustadz dan waktunya, dan satu kebanggaan di mana rumah sakit holistik dikunjungi oleh seorang Ustadz yang cukup kondang seperti beliau, yang mudah-mudahan membawa hikmah dan barokah energi positif untuk holistik bisa berkembang lebih maju lagi. Amin, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan sajian kali ini bermanfaat untuk antum semuanya. Dan catat baik-baik pesannya, syukuri apa yang sudah Allah berikan buat Indonesia dengan segala kenikmatan yang berlimpah. Saking dahsyatnya kenikmatan itu membuat negara-negara asing ngiler dengan kenikmatan yang ada di negeri kita. Benar. Maka sebagai seorang pemimpin, manfaatkan potensi kenikmatan yang luar biasa Allah berikan dari kita untuk rakyat kita. Jangan sampai orang di luar cari makan di Indonesia lalu bisa bikin negaranya jadi tambah kaya. Minyak diambil, hutan dia gundulin, air laut disedot, ikan diambil, pasir, semuanya kekayaan kita digali, tanaman, tumbuhan. Dia bisa bikin negaranya kaya, bahkan dia bisa jadi konglomerat. Malu kita para pemimpin di negeri ini tidak bisa membuat rakyat kita menjadi kaya dengan mengolah potensi dan kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk Indonesia. Kami cinta Indonesia. Dan sedikit tambahan, saya menunggu undangan dari Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia untuk saya bisa memaparkan Indonesia bisa keluar dari krisis multidimensinya apabila potensi alamnya bisa digali. Masya Allah. Baik, terima kasih. Jangan lupa sekali lagi like, share, and subscribe alamat YouTube yang ada di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya Ahmad Al-Habsyi. Terima kasih, Husain Ahmad Bajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi nih dok.